Pemirsa, kebijakan PPDB saat ini yang diatur dalam Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan memberlakukan jalur untuk mengakses sekolah negeri. Ada 4 jalur, yaitu jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua, dan jalur prestasi. Pelaksana PPDB yang objektif, transparan, akuntabel, serta melibatkan berbagai pihak untuk memberikan kesempatan yang adil dan merata bagi setiap peserta didik menjadi langkah awal yang penting untuk pemerataan pendidikan dan kualitas. Untuk itu kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Ibu Katarina M. Girsang selaku Inspektur Jenderal Kemendikbud Ristek. Selamat pagi Ibu Katarina, sehat Ibu? Selamat pagi, sehat, puji Tuhan, sehat, alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah, puji Tuhan. Ibu, ini kan untuk jalur zonasi sendiri, PPDB ini dikatakan banyak orang menyarankan untuk ditiadakan saja, dikembalikan ke jalur akademik. Lalu sebenarnya apa yang menjadi urgensi penerapan 4 jalur seleksi ini? Lalu sebenarnya seperti apa rencana dari pemerintah dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan melalui jalur PPDB 4 jalur ini? Baik, terima kasih Mbak. Jadi sesuai dengan program pemerintah juga bahwa pendidikan wajib belajar ini akan ditingkatkan kan sampai 12 tahun sampai SMA ya. Jadi mengapa kita tidak menggunakan jalur akademik? Pertama, pendidikan itu adalah hak dasar bagi setiap warga negara Indonesia. Nah, jalur akademik ini akan berpotensi satu bahwa mereka yang dinyatakan tidak lolos tes itu, maka mereka tidak berhak untuk mendapatkan pendidikan atau untuk masuk sekolah. Tentu saja ini sekali lagi akan bertentangan dengan prinsip dasar bahwa pendidikan itu adalah hak dasar yang dijamin oleh konstitusi. Yang kedua adalah dengan adanya jalur akademik, maka pemerintah daerah akan cenderung tidak menambah sekolah, ya, karena apa? Karena mereka anak-anak yang diseleksi akademik dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka dianggap tidak memerlukan sekolah, sehingga tidak ada penambahan jumlah sekolah. Yang ketiga adalah kita harus tahu bahwa sekolah itu merupakan lembaga pendidikan. Jadi bukan anaknya pintar dulu baru dia dididik gitu. Tetapi memang setiap anak ya dengan berbagai kepintaran itu memiliki hak yang sama ya, karena memang setiap anak itu diberikan bakat talent yang berbeda-beda dari Yang Maha Kuasa. Mungkin dia tidak akan menguasai matematika sama seperti temannya, dia hanya menguasai mungkin olahraga. Jadi bukan berarti kalau dia tidak pintar matematika, tidak lulus tes dengan kemampuan yang sama, maka dia tidak bisa sekolah. Karena cenderungnya tes akademik itu hanya pada mata pelajaran tertentu saja yang tidak sesuai dengan seluruh bakat, minat, dan juga prestasi maupun talent anak-anak itu sendiri. Inilah yang kita saat ini juga dengan menghapus UN, itu juga untuk memastikan bahwa setiap anak bisa mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan hak dasar yang dijamin oleh konstitusi. Demikian, Mbak. Ya, lalu Ibu Katarina, sebenarnya seperti apa pembagian kewenangan antara pusat dan daerah dalam PPDB ini? Lalu mungkin diberikan contoh konkretnya peran dari masing-masing pihak, Ibu Katarina. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa bidang pendidikan itu adalah urusan pemerintahan wajib ya, yang berkaitan dengan pendidikan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Jadi di sini pemerintah daerah penyelenggara pendidikan mulai PAUD sampai dengan menengah, sedangkan pendidikan tinggi merupakan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintah pusat. Yang menjadi kewajiban pemerintah pusat untuk pendidikan dasar itu mulai dari PAUD sampai dengan menengah, itu adalah sebagai pembina teknis, sebagai regulator dan pengawas teknis, di mana kewajiban pemerintah mengatur norma prosedur standar dan kriteria atau yang kita kenal selama ini sebagai NSPK yang menjadi pedoman dan pijakan. Karena ini adalah sekolah negeri, maka pengaturan itu harus sama dari Sabang sampai Merauke untuk seluruh wilayah Indonesia. Dan untuk isu PPDB ini, pemerintah pusat itu melalui Kemendikbudristek telah menerbitkan Permendikbud mulai Permendikbud 17 2017 dan yang keempat adalah Permendikbud 1 2021. Perubahan atas kebijakan ini juga menampung aspirasi dari usulan daerah
melalui Disdik maupun melalui kepala sekolah dalam uji publik dan evaluasi kami terkait dengan penyelenggaraan PPDB setiap tahunnya. Sehingga pada tahun lalu yang sebelum Permendikbud 1 2021 itu Permendikbud 44 2019 itu mengatur misalkan bahwa untuk SD minimal 50%, maka di Permendikbud 1 2001 ini adalah 70%. Yang kedua, di mana Permendikbud tahun 2019 itu mengatur bahwa disabilitas itu masuk untuk di dalam zonasi. Saat ini untuk yang disabilitas itu anak-anak tersebut bisa masuk melalui jalur dalam zonasi maupun luar zonasi, jadi lebih fleksibel. Itu adalah perubahan kebijakan yang kami atur. Lalu tugas pemerintah daerah adalah menindaklanjuti kebijakan tersebut. Jadi kami persilakan kepada pemerintah daerah untuk membuat kebijakan dalam peraturan kepala daerah untuk mengatur apakah zonasi SD akan 70% ataukah lebih dari 70%. Yang kedua adalah misalkan di dalam Permendikbud PPDB tersebut kita atur adanya penetapan zonasi. Maka untuk penetapan zonasi itu kami persilahkan kepada daerah untuk mengatur melalui jarak ataupun melalui sebaran wilayah, karena setiap pemerintah daerah geografisnya sangat berbeda. Iya, Ibu Katarina, ini sejak diberlakukan pada tahun 2017 hingga saat ini ada perbaikan-perbaikan dan terus dilakukan evaluasi. Tapi apa yang menjadi perubahan penting dalam proses evaluasi? Kemudian apa yang sebenarnya ingin ditekankan kepada publik? Ya. Dalam perubahan kebijakan pendidikan tentu saja kita tidak berharap bahwa rasanya itu manfaat dari kebijakan itu akan dapat terasa dalam waktu setahun 2 tahun ya Mbak ya. Apalagi Indonesia kan sangat luas dan kemudian otonomi penyelenggaraannya itu adalah dari pemerintah daerah. Oleh karena itu tentu saja yang ingin kita sama-sama refleksikan mengapa isu tentang zonasi itu ada hanya pada tingkat SMP dan tingkat SMA, ya. Mengapa? Karena dan tidak ada pada tingkat SD. Karena memang jumlah dan kualitas pemerataan SMP dan SMA akibat kebijakan selama ini dites berpuluh-puluh tahun dengan UN untuk bisa masuk sekolah negeri itu tidak akan pernah sama. Ya, kita lihat untuk masuk SD kan tidak perlu tes apapun. Ya, cukup umur dan jarak saja. Ya. Oleh karena itu, ini yang kita harus juga terapkan kepada SMP dan SMA. Ya, selama kita menggunakan tes apapun, tes akademik, itu tidak akan pernah menyebabkan kebutuhan jumlah sekolah dan kualitas sekolah akan sama seperti tingkat SD. Jadi target kita sebenarnya adalah bagaimana menyamakan kualitas SMP, kualitas SMA, jumlah SMP dan jumlah sekolah SMA itu sama dengan jumlah sekolah SD kita. Demikian, Mbak. Baik, Ibu Katarina, ini juga kita akan mengulas mengenai kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam proses PPDB. Usai jeda, program Apa Kabar Indonesia Pagi segera kembali.